Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah saya pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Terdapat 13 judul materi. Yang pertama yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pada materi kali ini saya dapat mengetahui bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut secara etimologis yaitu PKN berasal dari 2 kata, yaitu kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Sedangkan kewarganegaraan adalah hal ihwal tentang negara dan warga negara. Secara yuridis, PKN itu bertujuan untuk membentuk peserta didik agar bisa menjadi manusia yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang mempelajari demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Kemudian tujuan utama dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah yaitu agar kita semua bisa menjadi pribadi yang Indonesia, bisa membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, yang mana dengan itu kita bisa menjadi smart atau good citizen. Kemudian yang kedua yaitu ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus, sedangkan nasional adalah bersifat kebangsaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan bangsa dan karakter, yaitu bahasa, adat, dan sejarah. Lalu apa sih pentingnya identitas suatu negara? Jadi, negara itu harus memiliki identitas agar bisa dikenal luas oleh negara-negara lain. Selain itu juga, negara wajib memiliki identitas agar memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki kewibawaan bangsa. Nah, ciri-ciri identitas Indonesia negara sendiri itu diantaranya yang memiliki bendera merah putih, berbahasa Indonesia, lambang negara Garuda pada Pancasila, kemudian lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya, kemudian ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada juga dasar falsafah negara Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah aturan atau hukum. Nah, fungsi konstitusi itu sendiri diantaranya yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, kemudian yang kedua ada sebagai kelahiran suatu bangsa, yang ketiga merupakan identitas nasional dan lambang, kemudian yang keempat sebagai pelindung hak asasi negara, hak asasi manusia dan kebangsaan warga. Nah, perkembangan konstitusi di Indonesia itu dimulai pada saat adanya BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, menurut pendapat para ahli, muatan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu diantaranya yang pertama, hasil perjuangan politik, tingkatan ketatanegaraan, ketiga pendaftaran tokoh bangsa, dan yang keempat perkembangan kepemimpinan negara. Sedangkan menurut Phillips Hood dan Jackson, muatan konstitusi itu diantaranya yang pertama ada aturan, yang kedua adat istiadat, sedangkan yang ketiga kebiasaan. Kemudian ada pembagian kekuasaan menurut ilmuwan. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian menurut Van Vollenhoven, kekuasaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pemerintah, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Selanjutnya yang kelima ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, hak itu merupakan kuasa untuk menerima, sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Kemudian ada sumber historis yaitu dari John Locke yang menyuarakan atau menggagas natural right. Kemudian dari sumber sosiologis yaitu perubahan karakter masyarakat. Kemudian yang ada dari sumber politik yaitu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat 28
pasal 28A sampai dengan 28J. Selain itu ada juga dari Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi ini berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Terdapat 10 pilar demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kecerdasan, kedaulatan rakyat, rule of law, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan keadilan. Kemudian yang ke-8 ada implementasi demokrasi di beberapa negara di dunia. Nah, demokrasi di Indonesia itu menggunakan ideologi Pancasila, dan beberapa demokrasi di dunia itu ada liberal, sosial, dan komunis. Selanjutnya ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Ada 4 faktor keserasian hukum, yaitu yang pertama ya karena peraturan itu sendiri, kemudian yang kedua ada mentalitas petugas, yang ketiga fasilitas, dan yang keempat ada kesadaran hukum. Sedangkan 4 faktor penghambat berdirinya satu hukum yaitu yang pertama lemahnya substansi, yang kedua penegak hukum yang kurang bermoral, yang ketiga prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik, dan yang keempat ada rendahnya partisipasi. Selanjutnya ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nusantara itu berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa itu artinya kepulauan dan bangsa, sedangkan antara artinya laut atau seberang. Selanjutnya ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hal ini dilatar belakangi agar adanya kejayaan bangsa, ketahanan bangsa, serta kekuatan bangsa. Kemudian yang ke-12 ada mengetahui kelebihan bangsa sesuai dengan wawasan Nusantara. Tujuannya yaitu sebagai bentuk nasionalisme. Nah, terdapat 5 asas yang melatar belakangi hal ini. Pertama yaitu solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, dan kerjasama. Kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, dampak dari korupsi ini yaitu diantaranya pertama rusaknya sistem tatanan masyarakat, kemudian ada ekonomi yang tidak stabil, munculnya masalah sosial, dan timbul sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Baik, itu dia sekilas tentang beberapa materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.